Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan membaca dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. LAI memberikan judul Dusta Mahkamah Agama. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Sekali lagi kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, supaya ketika kami membaca firman-Mu, menyelidikinya, menelitinya, kami beroleh iman untuk semakin dekat kepadamu dan semakin bersandar kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan, mohon Roh Kudus menuntun dan menyertai. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, kita sudah sampai pada bagian yang hampir terakhir dari Injil Matius ya. Dan hari ini kita akan membaca dan berargumentasi sedikit ya tentang dusta mahkamah agama itu ya. Apa yang dicatat oleh Matius ini? Yang pertama dikatakan di dalam ayat 11, ketika mereka di tengah jalan. Nah, kata mereka itu mengacu kepada dua orang Maria ya, yang ada pagi-pagi itu datang ke kubur dan mereka bertemu dengan malaikat, melihat batu yang sudah terguling dan kubur yang kosong ya. Nah, ketika mereka dalam perjalanan kembali pada murid-murid di Yerusalem, penjaga-penjaga itu, nah dikatakan di situ ya, beberapa orang pergi ke kota, yaitu ke kota Yerusalem untuk bertemu dengan imam-imam kepala. Nah, saudara-saudara, dari catatan ini kita mengerti bahwa sesungguhnya yang menjaga kubur Yesus itu bukan 1-2 orang penjaga ya, tetapi barangkali banyak. Beberapa orang menganggap mungkin bisa 10 orang atau 12 orang ya. Kita tidak tahu persis, tetapi dikatakan beberapa orang di antaranya pergi menghadap imam kepala. Berarti ada yang lain sedang tetap menjaga kubur itu. Ya, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi yang jelas penjaga-penjaga sebagian pergi kepada imam kepala. Nah, kenapa kok lapornya kepada imam kepala? Bukankah ini penjaga-penjaga itu prajurit Umawi? Yang pertama kita tahu bahwa memang mereka ditugaskan untuk berada di bawah komando imam kepala ya. Jadi mereka menjaga kubur itu atas permintaan imam kepala, dan Pilatus memberikan wewenang pada imam kepala untuk ini, ada penjaga-penjaga, kau boleh atur mereka untuk menjaga kubur itu. Nah begitu ya. Sehingga ketika mereka melihat kubur sudah terbuka, batu itu sudah terguling, lalu ada malaikat yang duduk, mereka itu datang kepada imam kepala dan dikatakan mereka menceritakan segala hal yang terjadi. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang segala hal yang terjadi itu, kita mengacu di ayat yang sebelumnya, kita mengerti itu maksudnya adalah ada gempa itu ya. Gempa itu membuat
batu itu terguling, ya, dan mereka melihat penampakan tentang malaikat itu yang membuat mereka seperti orang mati. Jadi tidak bisa bergerak gitu, seperti lumpuh karena syok yang mereka hadapi. Nah, itu yang mereka ceritakan semua kepada imam-imam kepala itu. Dan Alkitab kemudian mencatat bahwa imam-imam kepala itu kemudian berkumpul dengan tua-tua. Nampaknya ini kalau menurut tafsiran adalah Sanhedrin, ya, mungkin tidak lengkap, tetapi mereka memanggil majelis ulama orang Yahudi itu dan kemudian mereka berunding. Dan kita mendapatkan dalam bagian ini bahwa mereka menetapkan 3 hal. Yang pertama, mereka memberikan sejumlah besar uang, ya, kepada prajurit-prajurit itu. Nah, tidak disebutkan berapa besar uang itu, tetapi kalau melihat jumlahnya prajurit itu cukup banyak, tentu itu adalah uang yang cukup banyak juga, ya, untuk dibagikan, ya. Yang kedua, mereka meminta prajurit-prajurit itu untuk menyebarkan kabar bohong yang mengatakan bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya ketika kami sedang tidur, gitu ya. Dan yang ketiga, mereka memutuskan untuk kami akan melindungi kalian, katanya begitu ya. Nanti kalau wali negeri tahu, artinya Pontius Pilatus tahu, kamilah akan berbicara pada dia supaya kamu jangan dihukum. Kenapa begitu, saudara-saudara? Sebab kalau seorang prajurit Romawi itu gagal melakukan tugasnya, terutama di dalam menjaga tawanan, mereka itu bisa dihukum berat, bahkan bisa dibunuh, karena mereka seperti menggantikan nyawa tawanan yang hilang itu, ya. Jadi itu juga alasan kedua kenapa mereka tidak melapor pada Pilatus, ya, tapi melapor pada imam kepala. Sebab melapor pada Pilatus itu akan berhadapan dengan hukum Romawi yang sangat keras terhadap kesalahan secara militer ini, ya. Jadi imam kepala berkata, nanti kalau sampai Pilatus mendengar hal ini, kamilah yang akan berbicara pada dia dan kami akan minta ampun untuk kamu pasti tidak akan diapa-apakan, begitu ya. Nah, kemudian Matius mencatat bahwa prajurit-prajurit itu menerima uang itu dan melakukan apa yang dikatakan, dan cerita itu dikatakan tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai saat ini. Maksudnya saat ini adalah ketika Injil Matius itu ditulis. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita mengerti bahwa Matius mencatat ini untuk memberikan klarifikasi terhadap berita yang beredar bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Matius merespon bahwa hal itu tidak benar, dan saya mencatat ada 5 alasan yang rasanya tidak mungkin mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, ya. Yang pertama, kalau murid-murid itu mencuri, maka akan sangat mudah ditemukan. Sebab sesungguhnya penjaga-penjaga itu bisa mengetahui jejaknya, bukan? Ya. Mereka bukan sedikit orang, mereka 10 orang. Dan kalau murid-murid itu mencuri, mereka dengan cepat pasti akan bisa menemukan jejak-jejaknya gitu. Ya. Nah, yang menarik, saudara-saudara, tidak digambarkan di situ imam kepala dan para tua-tua itu berusaha mencari mayat Yesus. Enggak. Mereka langsung memutuskan, kamu akan kami kasih uang dan beritakan beritanya bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan mereka sama sekali tidak mencarinya. Artinya apa, saudara-saudara? Nampaknya imam-imam kepala itu percaya Yesus bangkit, bukan? Itu sebabnya mereka tidak berusaha mencari mayat Yesus. Jadi menarik sekali, saudara. Justru catatan Matius ini memberikan indikasi bahwa lawan-lawan Yesus itu percaya bahwa Yesus itu bangkit. Sehingga mereka tidak berusaha menemukan mayatnya, tapi mereka berusaha membuat hoax, gitu ya, untuk melawan berita yang benar bahwa Yesus bangkit. Jadi berita tentang Tuhan tidak bangkit itu sudah terjadi, bahkan mungkin sebelum murid-muridnya mendengar dari perempuan-perempuan itu bahwa Yesus bangkit. Ya, sebab perempuan masuk di jalan, prajurit-prajurit itu juga bertemu dengan imam-imam ini. Itu alasan pertama. Yang kedua, saudara-saudara,
Kalau murid-murid itu yang mencuri Yesus, itu tidak cocok ya dengan cerita bahwa murid-murid itu ketakutan ketika Tuhan ditangkap dan Tuhan disalib. Mereka semua melarikan diri, sampai yang tinggal tuh hanya beberapa perempuan ini dan Yohanes barangkali yang di bawah kaki salib. Tetapi nampaknya ketika Tuhan dikubur, bahkan yang mengubur itu adalah dua orang murid perempuan itu, Maria dan Maria yang lain, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Nah, saudara-saudara, bahkan murid-murid itu tidak ikut ke kubur. Mereka ketakutan, ya. Dan dalam waktu yang singkat, bagaimana mungkin mereka itu bisa merencanakan untuk membongkar kubur itu, ya. Dan dua Maria ini pun tidak tahu, sampai mereka ketika pergi kubur berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita, ya. Jadi secara psikologis, murid-murid yang ketakutan itu mungkin malah menyembunyikan diri gitu ya. Mereka tidak akan berani untuk pergi menghadapi prajurit-prajurit yang menjaga kubur itu, karena mereka sendiri takut ditangkap. Kalau orang disalib, saudara-saudara, itu artinya memberontak kepada kaisar. Dan kalau Tuhan Yesus disalib, artinya dia dan murid-muridnya itu memberontak pada kaisar Romawi. Bagaimana mungkin mereka dengan begitu berani mendatangi orang-orang Romawi yang menjaga kubur itu, ya. Bahkan mereka tidak mengganggu prajurit itu kalau bisa mencurinya begitu ya. Saudara-saudara, itu rasanya tidak masuk akal gitu ya. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, mengenai serdadu-serdadu itu ya. Kalau serdadu-serdadu itu yang jumlahnya cukup banyak itu tertidur ya, dan kemudian dalam waktu mereka tidur, murid itu berhasil mencuri. Apa yang tidak masuk akal, saudara? Yang pertama, waktu batu yang besar itu digeser, itu suaranya pasti kenceng begitu kan. Masa mereka tidak dengar 10 orang gitu yang tidur sekeliling kubur itu gitu ya. Yang kedua, kalau memang mereka tertidur, lalu murid-murid itu anggaplah bisa menggeser batu itu dengan pelan-pelan, gak kedengeran, lalu mereka masuk, apa yang mereka lakukan? Mereka pasti cepat-cepat membawa mayat Yesus itu keluar melarikan diri. Tetapi yang kita baca di Injil bagaimana? Sesungguhnya waktu murid-murid itu masuk ke dalam kubur, mereka menemukan apa? Kain kafannya sudah terlipat rapi, dan kain peluhnya, yaitu kain yang membalut kepala itu, sudah tergulung di ujung dari tempat Yesus dibaringkan itu. Berapa lama melakukan itu supaya penjaga-penjaga itu tidak bangun dari tidurnya? Nah, saudara-saudara, jadi rasanya lebih tidak masuk akal lagi, bukan? Masa kan mereka tertidur sampai tidak dengar suara? Masa kan mereka tidur begitu lama? Dan kalau prajurit yang begitu banyak tidur, biasanya kan gantian tuh tidurnya ya. Nah, saudara-saudara, itu alasan yang ketiga. Yang keempat, kalau prajurit-prajurit itu tertidur semua, bagaimana mereka tahu itu murid-murid yang curi? Mereka tertidur. Ya. Nah, saudara-saudara, yang kelima, bagaimana batu itu digeser tanpa mereka tahu? Batu itu disegel ya. Dan ada penafsir yang mengatakan kalau ada sesuatu disegel itu, maka prajurit itu akan menjaga disegel itu. Ya. Mereka akan pasti tidur di sekitar batu itu. Kalau batu itu digeser, pasti mengenai mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, sungguh tidak memungkinkan bahwa murid-murid itu bisa mencuri mayat Tuhan Yesus. Tetapi itulah yang terjadi, yang dicatat oleh Matius. Berita itu tersebar sampai sekarang, kata Matius. Bahkan menurut catatan John MacArthur itu sampai abad yang kedua, ya. Orang-orang Romawi itu masih berbicara tentang orang-orang Yahudi itu yang mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-murid. William Barclay memberikan komentar yang menarik mengenai masalah ini. Saya akan bacakan. Sungguh menarik untuk dicatat cara yang dipakai oleh pihak penguasa Yahudi
dalam upaya-upaya yang nekat untuk melenyapkan Yesus. Mereka memakai cara pengkhianatan untuk menangkap Dia. Mereka menggunakan cara di luar hukum untuk mengadilinya. Mereka memakai fitnah dan mendakwanya di hadapan Pilatus. Kini mereka menggunakan suap untuk membungkam kebenaran tentang Dia. Nah, tapi William Barclay kemudian berkata, namun mereka gagal. Ya, lalu dia mengutip sebuah pepatah Latin, pepatah Romawi yang berkata, magna est veritas et praevalebit, yang artinya, agunglah kebenaran itu dan ia akan menang. Sungguh saudara-saudara, Yesus Kristus bangkit. Sekalipun dibuat rumor dan hoax tentang Dia, tetapi agunglah kebenaran itu dan Dia sungguh menang. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, ya, kebangkitan Kristus itu bukan cuma dibuktikan oleh murid-muridnya, oleh Yesus sendiri, tetapi oleh musuh-musuhnya, yang justru melalui penyangkalan-penyangkalan mereka semakin membuktikan Yesus Kristus bangkit, sebab penyangkalan-penyangkalan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka percaya Yesus bangkit dan mereka membuat alasan-alasan yang sesungguhnya melemahkan alasan itu sendiri. Tuhan kiranya menguatkan iman kita untuk tetap setia mengikut Kristus yang bangkit itu, dan kiranya kuasa kebangkitannya menguatkan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Dan sungguh karena Kristus bangkit, agunglah kebenaran itu, kuasa maut dikalahkan, dan oleh itulah kita beroleh percaya, kita pun akan beroleh kebangkitan di hari antara orang mati, waktu kita nanti pulang ke sorga. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dan memikirkannya dan merenungkannya. Kiranya apa yang kami pikirkan dan renungkan hari ini menuntun kami semakin percaya kepadamu, percaya kepada Engkau yang mengalahkan maut, yang sudah bangkit itu, dan biarlah itu menguatkan iman kami untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Sebab di dalam Engkau yang bangkit sesungguhnya kami pun akan beroleh kemenangan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita bertemu jam 6 untuk mendiskusikannya bersama-sama di dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.